Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Teman-teman, kali ini kita akan belajar IPAS bab 5 topik B, dampak gerak rotasi dan revolusi di kehidupan kita. Perhatikan percakapan Mia dan Dara berikut. Mia, sudah dulu ya teleponnya, aku mau makan malam. Masih jam 5 sore, kenapa sudah makan malam? Oh, di Palembang baru jam 5 sore ya. Kalau di Ambon sudah jam 7 malam ya. Mia dan Dara berada di tempat yang berbeda. Mia di Palembang dan Dara di Ambon. Ternyata kedua kota ini memiliki perbedaan waktu. Ini merupakan salah satu dampak dari rotasi bumi. Apa saja dampak gerakan rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan kita? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama kita akan belajar tentang dampak rotasi bumi. Ada beberapa dampak dari rotasi bumi, yaitu 1. Gerak semu harian matahari. Dalam satu hari kita melihat matahari ada di posisi yang berbeda-beda, seakan-akan matahari bergerak. Kita bisa menyebutnya sebagai gerakan semu harian matahari. Artinya, matahari tampak seperti bergerak, padahal tidak. Perbedaan posisi ini disebabkan karena rotasi bumi. Dampak yang kedua yaitu adanya siang dan malam. Lama waktu siang dan malam tidak selalu sama di setiap tempat. Di Indonesia dan negara-negara khatulistiwa lainnya, lama waktu siang dan malam sekitar 12 jam. Namun, di tempat lain seperti Jepang serta negara-negara Eropa, lamanya siang dan malam tergantung pada musim yang sedang terjadi. Siang hari di musim dingin akan lebih singkat daripada malam hari. Dampak yang ketiga, perbedaan waktu. Rotasi bumi juga menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai tempat. Tepatnya ada 24 zona waktu di bumi. Mengapa demikian? Ternyata ada perhitungan matematikanya loh. Sudut untuk satu kali putaran sebesar 360 derajat. Satu kali rotasi membutuhkan waktu 24 jam. Jika kita bagi per jam, maka dalam 1 jam bumi akan berotasi 15 derajat. Lalu manusia membagi peta bumi dengan garis bujur setiap 15 derajat. Hasilnya ada 24 zona waktu. Kota Greenwich di Inggris disepakati sebagai garis bujur 0 derajat yang digunakan sebagai dasar pembagian waktu internasional. Setiap pergeseran 15 derajat dari garis bujur menambah perbedaan waktu 1 jam dari waktu Greenwich. Mari refleksikan. 1. Apa perubahan yang terjadi selama 1 hari? Jawabannya, siang dan malam serta arah matahari. 2. Mengapa matahari terlihat seperti bergerak setiap harinya? Karena bumi berotasi. Ketika matahari terbit, bagian bumi yang pagi berputar dan menghadap sinar matahari. Lalu ketika matahari terbenam, bagian bumi yang tadi menghadap matahari perlahan-lahan membelakangi sinar matahari. Peristiwa tersebut dinamakan gerak semu matahari. 3. Ada di mana matahari ketika malam hari? Matahari tetap berada di tempatnya. Kita yang membelakangi matahari sehingga hanya mendapatkan cahaya dari bintang dan pantulan bulan. 4. Ada di mana bulan ketika siang hari? Bulan ada di bagian bumi yang lain. Namun, bulan juga berevolusi terhadap bumi sehingga posisinya berubah-ubah selama kurang lebih 1 bulan. 5. Mengapa ada perbedaan waktu di Indonesia? Karena Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu. Zona ini disebabkan karena bumi berotasi sehingga setiap sisi bumi akan mendapatkan siang atau malam di waktu-waktu yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang dampak revolusi bumi. Kita sudah belajar bahwa bumi memiliki garis khayal atau sumbu untuk menggambarkan tempat putaran bumi saat berotasi. Namun, garis sumbu ini bukanlah garis tegak lurus melainkan sedikit miring. Kemiringan memiliki dampak terhadap kehidupan di bumi.
Selain sumbu rotasi, ada garis khayal lainnya yang disebut garis ekuator atau garis khatulistiwa. Garis ini berada di tengah-tengah dan membagi bumi jadi dua bagian, yaitu belahan utara dan selatan. Indonesia terletak di garis ekuator sehingga disebut juga sebagai negara khatulistiwa. Apa yang menyebabkan musim? Musim terjadi karena sumbu rotasi bumi yang miring. Kemiringan ini menyebabkan tidak semua daerah di bumi mendapatkan sinar matahari yang sama. Daerah yang mendapatkan sedikit sinar matahari akan lebih dingin dibandingkan daerah yang mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Sekarang mari kita lihat posisi bumi jika kita bagi menjadi 4 bagian saat berevolusi. Mari mencoba. Tahun Kabisat. Pada kalender Masehi ada fenomena yang disebut sebagai tahun Kabisat, yaitu tahun di mana waktu di bumi bertambah 1 hari. Sekarang kita akan mempelajari mengapa fenomena ini terjadi. Pelajari tabel di bawah ini sebelum memulai. Selanjutnya jawab soal di buku tulismu ya. Mari refleksikan. 1. Apa perubahan yang terjadi selama 1 tahun? Jawabannya perubahan musim. 2. Mengapa ada pergantian musim di bumi? Karena bumi memiliki sumbu rotasi yang sedikit miring dan bumi berevolusi. 3. Apakah semua tempat di bumi mengalami musim yang sama? Mengapa? Tidak, karena cahaya matahari yang didapat di bagian bumi juga berbeda-beda. 4. Mengapa tidak ada musim salju di negara kita? Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga negara kita mendapatkan jumlah matahari yang hampir sama setiap tahunnya. Nah, untuk nomor 5 ini jawabannya bervariasi ya, sesuai dengan pengalaman teman-teman. Yuk belajar lebih lanjut. Siang dan malam di kutub. Kutub utara dan kutub selatan tidak mengalami siang, malam, atau musim seperti tempat-tempat lain di bumi. Di kutub, siang akan terjadi selama musim panas dan berlangsung selama 6 bulan. Adapun malam akan terjadi pada musim dingin selama 6 bulan juga. Hal ini terjadi karena posisi kutub yang paling menjauhi atau mendekati matahari ketika bumi berevolusi. Kalender Hijriyah. Revolusi bumi dan bulan merupakan sebuah pola yang selalu berulang. Manusia menemukan pola ini dan memanfaatkannya untuk perhitungan waktu. Kalender yang umum kita pakai sehari-hari disebut kalender Masehi. Kalender ini menggunakan waktu revolusi bumi terhadap matahari sebagai patokan. Ada pula kalender Hijriyah atau Komariah yang menggunakan waktu revolusi bulan sebagai perhitungan waktu. Kalender ini terdiri atas 12 bulan dan 1 bulan. Di kalender ini sama dengan 1 kali putaran bulan terhadap bumi. Karena waktu revolusi bulan sekitar 29,5 hari, maka 1 tahun dalam kalender Hijriyah ada 354 hari. Coba perhatikan kalender yang ada di sekolah atau di rumah kalian. Jumlah hari dalam tahun Hijriyah lebih sedikit dibandingkan dalam tahun Masehi, yaitu selisih 11-12 hari dalam setahun. Oleh karena itu, hari besar agama Islam yang ditentukan berdasarkan tahun Hijriyah tidak akan jatuh pada waktu yang sama setiap tahun Masehi. Apa yang sudah aku pelajari? Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Pergerakan ini juga menyebabkan perbedaan waktu di berbagai tempat. Indonesia terdiri atas 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Belahan bumi dibagi oleh garis khayal bernama garis khatulistiwa. Garis ini membagi bumi menjadi belahan utara dan belahan selatan. Bumi memiliki sumbu rotasi yang miring dan tidak berubah selama berevolusi. Hal ini menyebabkan terjadinya 4 musim di sebagian tempat di bumi, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur.
Daerah di garis khatulistiwa hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sampai jumpa di topik selanjutnya dan salam semangat!